Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Al-Muttalib. Gerakan ini mendapat sokongan dari Bani Hashim, golongan Syiah, dan kaum Mawali yang sangat kecewa dengan pola pemerintahan Bani Umayyah. Dengan sokongan tersebut, dinasti Umayyah mengalami kemunduran yang membuat dinasti terguling atas kekuasaannya. Rahman Ad-Dakhil, Khalifah pertama Andalusia. Tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah runtuh akibat perebutan kekuasaan oleh Bani Abbasiyah. Pembantaian besar-besaran terjadi, namun seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Abdurrahman bin Muawiyah, cucu Khalifah Hisham, berhasil lolos bersama ajudannya bernama Badar. Perjalanan panjang membawa mereka dari Mesir, Libya, hingga Afrika Utara. Selama 6 tahun, Abdurrahman mencari kekuatan dan dukungan hingga tiba di Andalusia. Dengan bantuan suku Yamani, ia berhasil menaklukkan suku Madari dan memantapkan kekuasaannya. Abdurrahman Ad-Dakhil yang masuk ke Andalusia bukan hanya menyelamatkan nama dinasti Umayyah saja, tetapi juga membuka babak baru sejak kejayaan Islam di Andalusia. 6 periode umat muslim menguasai Spanyol. Periode pertama dimulai 711 sampai 755 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintah para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Periode kedua dimulai 755 sampai 912 Masehi. Spanyol di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau disebut Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Periode ketiga 912 hingga 1013 Masehi. Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kejayaan dan kemajuan menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Seperti halnya Abdul Ar-Rahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordoba, menjadi bukti kejayaan keilmuan di Spanyol. Periode keempat dimulai 1013 hingga 1086 Masehi. Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordoba, dan Toledo. Pada periode ini, umat Islam memasuki masa pertikaian intern. Lanjutkan periode kelima 1086 hingga 1248 Masehi. Meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun di Muhadidun. Periode ke-6 dimulai 1248 hingga 1492 Masehi. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada. Di bawah dinasti Bani Ahmar, peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Keemasan Andalusia, warisan Islam bagi dunia. Di abad pertengahan, dinasti Umayyah di Andalusia menjadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan seni. Antara abad ke-8 hingga ke-13, bahasa Arab menjadi jembatan penting yang membawa hasanah Yunani klasik ke dunia barat, meletakkan dasar bagi era Renaissance di Eropa. Dalam bidang ilmu filsafat, tokoh seperti Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd menjadi penerang dunia dengan karya mereka yang menjembatani pemikiran Aristoteles dan Neoplatonisme ke barat. Dalam ilmu sejarah dan geografi, nama-nama seperti Ibnu Khaldun, Al-Bakri, dan Al-Idrisi menghasilkan karya monumental yang masih dikagumi hingga saat ini. Sastra Andalusia pun gemilang dengan karya Ibnu Hazm, Ibnu Zaidun, dan Ibnu Abdurrabihi menciptakan warisan sastra yang tak lekang oleh waktu.
Di bidang arsitektur, mahakarya seperti Masjid Agung Cordoba, Alhambra di Granada, dan Istana Alcazar memperlihatkan keindahan seni Islam yang memadukan keagungan dan fungsionalitas. Gaya khas seperti ini, kubah tapal kuda, dan dekorasi kaligrafi menjadi ciri unik yang mempengaruhi seni arsitektur dunia. Zaman keemasan Islam di Andalusia. Zaman keemasan Islam di Andalusia dimulai pada tahun 755 Masehi, saat Abdurrahman dari Bani Umayyah melarikan diri dari kejaran Abbasiyah dan mendirikan dinasti Umayyah di Cordoba. Di bawah pemerintahannya, Andalusia tumbuh menjadi pusat peradaban dunia. Masjid Agung Cordoba, karya megah Abdurrahman, menjadi simbol spiritual dan intelektual umat Islam. Sementara itu, Cordoba berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan di bawah pemerintahan seperti Abdurrahman Al-Ausat, yang mengundang para cendekiawan dari berbagai belahan dunia Islam. Warisan besar lainnya adalah Istana Madinat Al-Zahra, simbol kemegahan dinasti Umayyah, serta sistem irigasi canggih yang mendukung pertanian Andalusia hingga hari ini. Saat ini menyaksikan puncak kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya Islam yang melahirkan warisan abadi bagi dunia. Andalusia menjadi bukti kejayaan Islam yang tidak hanya memperkaya peradaban Muslim, tetapi juga menginspirasi Eropa menuju era kebangkitan intelektualnya. Munduran Islam di Spanyol. Sistem pengangkatan khalifah yang tidak jelas menjadi awal konflik dalam dinasti Umayyah di Spanyol. Perebutan kekuasaan di antara keluarga istana memicu perang saudara yang melemahkan kekhalifahan. Ketika Khalifah Hakam II wafat pada tahun 976 Masehi, penerusnya Hisham II masih terlalu muda untuk memimpin. Akibatnya, kekuasaan jatuh ke tangan para pemangku kuasa seperti Al-Mansur yang meski berhasil di medan perang meninggalkan pemerintahan dalam keadaan kekacauan. Sepeninggal Al-Mansur pada tahun 1003 Masehi, kekhalifahan terus melemah hingga akhirnya runtuh pada tahun 1031 Masehi. Cordoba yang dulu menjadi pusat kekuasaan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil atau muluk al-Tawaif. Perpecahan politik ini diperburuk oleh fanatisme kesukuan antar Arab, Berber, dan Slavia, serta kesulitan ekonomi akibat kelalaian mengelola sektor vital. Sementara itu, ancaman eksternal dari kerajaan-kerajaan Kristen semakin kuat. Kekalahan pasukan Muslim dalam Perang Las Vanas de Tolosa tahun 1212 menjadi titik balik, membuka jalan bagi Kristen untuk merebut Cordoba dan Sevilla. Hanya Granada yang bertahan di bawah dinasti Nasrid hingga tahun 1492. Di sana, Istana Alhambra menjadi saksi terakhir kejayaan Islam di Spanyol. Kisah ini mengingatkan kita bahwa persatuan adalah kunci kekuatan. Tanpa itu, kejayaan hanya menjadi sebuah kenangan. Sekian pemaparan materi terkait Bani Umayyah. Semoga menambah wawasan bagi kita semua.